Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني الكتاب والحكمة وعلمني التأويل. اللهم اهدي قلبي وثبت لساني. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم نورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. وبغض الشيطان وبغض الدنيا وبغض أهل المعاصي ومحبة الله ومحبة كلامه ورسوله. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri, Komplek Perumahan Betawi Permai, para sesepuh jamaah Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadat sholat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim juga, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah. Yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita,
kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, istri atau anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabatikul maqsudin jalibatan di kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahlina wal qarabatina wa li jamil muslimin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita masih melanjutkan bahasan pasal minal wajibatil qalbiyah, pasal tentang diantara kewajiban-kewajiban hati. Kalau di kitab saya halaman 59, Ustaz Nur Huda juga sama situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, amin. Wa bughdus syaitan, dan diantara kewajiban hati adalah bughdus syaitan, kita membenci syaitan. Kenapa kita wajib membenci syaitan? Karena Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu sekalian, fattakhiduhu, maka jadikanlah dia aduan sebagai musuh, bukan dijadikan teman. Membenci syaitan itu dengan cara kita bi alla yuti'a amrahu wa nahyahu, dengan cara kita tidak akan pernah mematuhi syaitan, nurutin syaitan baik dalam hal perintahnya maupun dalam hal larangannya. Justru kita harus selalu mukhalafah dengan syaitan ini, harus selalu mukhalafah terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh syaitan untuk kita lakukan. Kita justru menjauhi perintah-perintah syaitan, sehingga kita tidak melakukan segala apa yang diperintahkan syaitan. Terhadap apa yang dilarang oleh syaitan, kita malah justru melakukan. Kata setan jangan sholat, kita malah sholat, gitu kan ya. Jangan ngaji, kita malah ngaji. Itu. Apa yang diperintahkan syaitan, disuruh berbuat maksiat, kita malah menjauhkan apa yang diperintahkan syaitan tersebut. Nah, itu namanya bughdus syaitan. Bi an la yuti'a amrahu wa nahyahu. Yaitu dengan cara kita tidak akan pernah mau mentaati syaitan, nurutin keinginan syaitan baik dalam hal perintahnya maupun larangannya. Yang selanjutnya wa bughdud dunya. Selanjutnya di antara kewajiban hati adalah membenci dunia. Membenci dunia bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia, nggak boleh punya harta, bukan nggak boleh kita jadi orang kaya, bukan. Bughdud dunya dalam artian kita tidak menjadikan dunia yang kita miliki ini tidak sampai, yang pertama, tidak sampai memperdaya kita. Segala kesenangan kehidupan dunia ini yang Allah berikan kepada kita tidak sampai membuat kita lalai. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah sampai kamu diperdaya oleh kesenangan kehidupan dunia. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah kamu sampai dibuat terperdaya oleh setan yang kerjaannya memang tukang memperdaya manusia.
Yang kedua, jangan sampai dunia yang Allah berikan kepada kita ini, entah harta atau kekuasaan dan lain ini, sampai melalaikan kita daripada ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan siapa orang yang melakukan itu, harta dan anak-anaknya sampai membuat dia lalai daripada mengingat Allah, faulaika humul khasirun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kenapa demikian? Karena harta dan anak itu sama sekali semuanya nanti akan kita tinggalkan. Dan harta dan anak tersebut, kalau kita tidak jadikan wasilah untuk kita ini bisa mengerjakan amal-amal soleh, maka sama sekali harta dan anak itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Kata Allah, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Dan tidaklah harta-harta kamu, wa ma amwalukum wa auladukum, dan tidaklah harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, billati tuqarribukum indana, itu yang mendekatkan kepada kami. Enggak, harta dan anak-anakmu itu tidak mendekatkan kamu kepadaku, kata Allah. Billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Yang bisa mendekatkan kita hanya yang pertama, keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, amal-amal soleh yang kita kerjakan. Harta dan anak, kata Allah, wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta-hartamu dan anak-anakmu itu mendekatkan kamu sekalian kepada kami, illa man amana wa amila sholihah, kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh. Iman dan amal soleh itu yang bisa mendekatkan kita pada Allah. Nah, dari karena itu, harta dan anak hendaknya kita jadikan sarana untuk kita bisa beramal soleh dengannya. Bagaimana kita bisa beramal soleh dengan harta? Yaitu kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa mengeluarkan zakat, kita bisa pergi haji, kita bisa menyantuni anak yatim dan sebagainya, membantu pembangunan masjid dan sebagainya lah. Maka berarti harta tersebut kita jadikan sarana beramal soleh, baru itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, bughdud dunia ini dikenal juga dengan istilah yaitu az-zuhdu, zuhud. Zuhud ini yang menjadi sabab kita dicintai oleh Allah. Kuncinya zuhud. Kalau kita pengen dicintai Allah dan dicintai oleh manusia, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, yang apabila aku kerjakan, ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu, maka Allah Ta'ala akan mencintai aku dan manusia pun akan mencintai aku. Kita kan pengen dicintai oleh Allah dan dicintai juga oleh manusia. Bahagia dah hidup di dunia kalau dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Kuncinya apa tuh? Seorang sahabat tanya kepada Rasul seperti itu, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku kerjakan, maka Allah Ta'ala akan mencintai aku dan manusia pun akan mencintai aku. Apa jawab Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbakallah
Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Berlaku zuhudlah kamu terhadap dunia. Yuhibbakallahu, maka Allah Ta'ala akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan berlaku zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia. Yuhibbakan nasu, maka manusia akan mencintaimu. Tuh. Apa itu zuhud? Banyak tafsiran para ulama, penjelasan para ulama tentang zuhud. Tapi di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu dijelaskan wazhad wada faqdu ala qalbika bid dunya la faqdun lahu. Berlaku zuhudlah engkau, zuhud itu wada faqdu ala qalbika bid dunya la faqdun lahu. Zuhud itu tidak nyantelnya hati kamu terhadap dunia, bukan tidak punya dunia. Zuhud itu tidak nyantelnya hati kita terhadap dunia, bukan nggak punya dunia. Atau dalam istilah Imam Ibnul Qayyim, faragul qalbi minad dunya la faragul yadi. Kosongnya hati daripada dunia, bukan kosongnya tangan. Secara di tangan si dunia boleh banyak gitu. Secara zahirnya sih kita orang kaya, tapi kita dikatakan orang zuhud karena apa yang kita miliki daripada dunia ini sama sekali betul-betul tidak menyantel di dalam hati kita. Itu. Ini salah satu contoh sahabat yang terkenal kaya kan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Utsman bin Affan kan terkenal sahabat yang kaya. Tapi beliau dijuluki, dilaqabi dengan Sayyiduz Zahidin, penghulunya orang yang zuhud, Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, apakah Sayyidina Utsman itu ketika beliau ini sahabat yang kaya, beliau orang yang hubud dunia, cinta dunia. Jadi zuhud itu lawan hubud dunia, cinta dunia. Nabi seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman terkenal bukan hanya memiliki kekuasaan, tapi juga keduanya ini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini, ayah dan anak ini orang kaya, kekayaannya luar biasa. Tapi apakah mereka hubud dunia? Dikatakan orang yang cinta dunia? Tidak. Orang yang dikatakan dunia, orang yang dikatakan cinta dunia itu adalah orang yang mereka mencari dunia, mengejar untuk mendapatkan dunia sampai melalaikan dirinya terhadap akhirat. Itu namanya hubud dunia, gitu. Jadi demi untuk mendapatkan dunia, demi untuk mengumpulkan dunia, memiliki dunia sebanyak-banyaknya sampai apa? Melalaikan akhirat. Kan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tuh. Sehingga dia lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia, tapi bukan meninggalkan dunia. Karena kata Rasulullah, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balagun ilal akhirah. Kata Rasulullah, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Tidaklah dikatakan baik di antara kamu. Laisa bi khairikum, tidaklah dikatakan baik di antara kamu man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang meninggalkan dunianya untuk akhirat. Seharian zikir terus di masjid sama salat sunnah. Enggak mau kerja begitu. Ya. Pokoknya enggak butuh sama dunia, ada dia gitu. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Tidaklah dikatakan baik di antara kamu orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Wala akhiratahu li dunyahu, dan tidak pula dikatakan baik di antara kamu orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Kerja terus dari pagi sampai malam, lupa apa? Akhirat. Tuh, lupa kewajibannya terhadap Allah. Hatta yusiba minhuma jami'a, hingga dia dapetin dua-duanya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itu. Hatta yusiba minhuma jami'a, hingga dia mendapatkan kedua-duanya.
Kenapa demikian? Fa inna dunya balagun ilal akhirah. Karena dunia itu balagun ilal akhirah, jembatan yang bisa nyampein kita ke akhirat. Tuh dunia. Dunia itu adalah balagun ilal akhirah, penyampai kita ke akhirat. Sehingga dunia ini kalau kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Pak, orang yang namanya panen, nantinya dia panen tergantung apa yang dia tanam kan. Kalau dia nanam singkong, ya pasti nantinya dia panen singkong. Kalau dia nanam pisang, nantinya pasti dia panen pisang. Tuh kalau di dunia dia tanam amal-amal soleh, di akhirat pasti yang dia panen adalah pahala. Itu yang akan menghantarkan dia ke surga. Tapi waktu di dunia yang dia tanam adalah amal-amal keburukan, maka yang akan dia panen adalah dosa. Itu yang akan jeblosin dia ke neraka. Tuh. Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa orang yang mengerjakan satu amalan kebaikan, bahkan Allah berikan balasan bi asyri amsalihha, 10 kali lipat tuh. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, balasannya kebaikan itu 10 kali lipat. Betapa enggak sayang Allah sama kita tuh, betapa enggak baik Allah sama kita. 1 dibalas 10 sama Allah dilipat gandakan kalau untuk balasan kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan siapa orang yang mengerjakan satu keburukan, maka dia tidak akan diberikan balasan kecuali yang setimpal. Betapa tidak adilnya Allah. Ya, balasan keburukan Allah tidak berikan balasan kecuali yang setimpal dengan keburukannya. Tapi untuk kebaikan 1 dibalas 10. Betapa tidak sayangnya Allah kepada kita. Betapa tidak baiknya Allah kepada kita. Sehingga apa? Untuk kebaikan sampai dibalas 10 oleh Allah. Begitu baiknya Allah sama kita. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Tapi untuk keburukan itu tidak diberikan balasan kecuali yang setimpal dan keburukan tersebut. Betapa adilnya Allah Ta'ala terhadap hambanya ini. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, sesungguhnya kamu telah berbuat baik untuk diri kamu sendiri, karena kamu nanti sendiri yang akan mendapatkan balasan kebaikan, dan kamu sendiri yang akan mendapatkan tempat yang mulia nanti di akhirat. Wa in asa'tum falaha, dan jika kamu berbuat buruk, maka akibat dari perbuatan burukmu itu kamu sendiri yang akan apa? Menanggungnya. Itu seperti itu. Jadi zuhud itu bukan berarti kita ninggalin dunia, nggak perlu sama dunia. Justru di dalam suatu syair dikatakan, ma ahsanad dina wad dunya idza jitama'a wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajuli. Ma ahsanad dina wad dunya idza jitama'a, alangkah bagusnya apabila agama dan dunia berkumpul pada diri seseorang. Udah dia orangnya ahli ibadah, punya pangkat dan jabatan lagi, punya harta kekayaan lagi, itu namanya agama dan dunia berkumpul pada diri seorang. Ma ahsanad dina wad dunya idza jitama'a, alangkah bagusnya apabila agama dan dunia itu berkumpul pada diri seseorang. Udah orang soleh kaya lagi, begitu kan ya? Udah orang soleh punya pangkat dan jabatan lagi, punya kekuasaan lagi. Itu namanya dunia dan agama berkumpul pada diri seorang. Tapi sebaliknya, wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajuli, dan alangkah buruknya kekafiran dan kemelaratan ada pada diri seseorang. Udah kafir melarat lagi, nah udah dah, gimana tuh? Udah kafir melarat. Kalau kita Pak, orang yang beriman, walaupun semelarat-melaratnya di dunia, ada harapan kita apa? Bahagia di akhirat. Ya,
kan gitu. Nah ini udah kafir melarat. Itu dalam syair itu dikatakan ma ahsanad dina wad dunya idza jitama'a wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajuli. Alangkah bagusnya apabila agama dan dunia berkumpul pada diri seorang. Tadi udah soleh, udah orangnya taat, dia orang kaya, dia orang yang punya pangkat dan jabatan. Itu bagus sekali. Itu. Tapi sebaliknya wa aqbahal kufra wal iflasa fir rajuli, dan alangkah buruknya kekafiran dan kemelaratan ada pada diri seseorang. Kenapa? Di dunia sengsara, di akhirat sengsara dia, begitu. Nah. Selanjutnya wa bughdu ahlil ma'asi. Di antara kewajiban hati adalah wa bughdu ahlil ma'asi. Membenci ahlul ma'asi, orang-orang yang tukang berbuat maksiat. Tapi kebencian kita terhadap orang-orang yang tukang maksiat ini bukan kebenciannya terhadap secara zatiah orang tersebut, bukan. Tetapi secara amalan maksiatnya itu, perbuatan maksiatnya itu yang kita benci. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan maksiat. Kan gitu ya. Yang Allah ridhoi adalah perbuatan-perbuatan taat. Dan Allah membenci dan memurkai perbuatan-perbuatan maksiat. Gitu. Jadi ketika kita membenci ahlul ma'asi, orang-orang yang tukang berbuat maksiat, bukan secara zatiahnya dia kita benci, tapi dari apa? Kita benci dari si perilaku atau perbuatan yang dikerjakannya, bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Kemudian wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamihi. Dan di antara kewajiban hati selanjutnya mahabbatullah, yaitu mencintai Allah. Apa makna mencintai Allah? Istidamatu ta'atihi wa tinabu mukhalafatihi. Makna mahabbatullah adalah, makna mencintai Allah adalah istidamatu ta'atihi. Kita senantiasa terus menerus taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu mukhalafatihi, dan menjauhi diri daripada menyalahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Itu namanya istidamatu ta'atihi. Kita terus menerus berbuat taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamanya kita berbuat taat pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah kamu beribadah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakinu, hingga datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Kenapa al-maut, kematian ini dikatakan al-yakin? Karena yang namanya kematian, Pak, orang yang nggak percaya sama akhirat juga nih, orang yang nggak percaya kepada Allah, nggak beriman kepada Allah, dia nggak percaya kepada akhirat, kalau masalah mati yakin nggak dia? Nah, dia orang nggak beriman sama Allah nih, dia nggak percaya adanya Allah, dia nggak percaya adanya akhirat, tapi masalah kematian dia yakin nggak? Pasti yakin ya. Sekalipun dia orang itu kafir terhadap Allah, dia tidak beriman kepada adanya hari akhirat, tapi masalah mati mah pasti yakin dia mati. Makanya Allah istilahkan di dalam Al-Quran kematian ini dengan al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan tetaplah kamu beribadah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakinu, hingga datang kepadamu al-yakin, yaitu al-maut, kematian. Kenapa kematian ini dikatakan al-yakin? Karena tadi, sekalipun orang itu nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama hari akhirat, kalau masalah kematian dia yakin pasti mati gitu. Nah, itu namanya dalam rangka kita istidamatu ta'atillah wajtinabu mukhalafatihi. Mencintai Allah itu maknanya kita terus menerus senantiasa mentaati Allah dan menjauhi
menjauhi diri pada menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mahabbatu kalamihi, di antara kewajiban hati adalah mencintai kalamullah, yaitu mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an itu bagaimana? Pertama, bi an la yunkira syai'an mimma fihi, yaitu dengan cara dia tidak mengingkari sesuatu pun, tidak mengingkari satu pun apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an bi an la yunkira syai'an mimma fihi, itu bahwa dia tidak mengingkari satu pun yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah sudah jelasin tuh di dalam Al-Qur'an di awal surat Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim zalikal kitabu, kitab Al-Qur'an ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Kalau kita tidak ada keraguan di dalam hati kita terhadap Al-Qur'an, berarti kita tidak akan mengingkari sedikit pun apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Satu pun apa yang ada dalam Al-Qur'an tidak kita ingkari. Kenapa? Karena kita tidak ragu terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita tidak mengingkari sesuatu pun yang ada di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya di antara wa min alamati mahabbatihi, dan di antara tanda cinta kita pada Al-Qur'an adalah iksaru tilawatihi, yaitu kita memperbanyak baca Al-Qur'an. Memperbanyak baca Al-Qur'an, siang, malam, pagi, sore. Gunakan kesempatan waktu kita untuk baca Al-Qur'an. Walaupun setiap habis sholat 1 atau 2 ayat kita baca, yang penting kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa demikian? Id man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Id, karena man ahabba syai'an, siapa orang yang betul-betul mencintai sesuatu, aksara min dzikrihi, pasti dia akan banyak menyebutnya. Dulu Pak, kita waktu muda lagi sedang kesemsemnya sama seorang gadis, ya, kira-kira yang paling banyak kita ingat siapa tuh? Orang tua kita apa gadis pujaan kita tuh? Jujur ya, dulu kita waktu masih muda, orang muda pada tua, ya, lagi kita sedang kesem-semnya tuh sama anak gadis. Yang paling banyak kita ingat, yang paling kita sering ingat tuh siapa tuh? Tuh, gadis yang jadi pujaan kita. Dulu kan ada nyanyian tuh, di mata ada si dia. Terus itu siapa katanya itu. Dulu ada nyanyiannya itu, ya. Pokoknya di mana-mana ada si dia, begitu. Yang senang kita ingat ya dia, begitu. Banyak kita sebut-sebut. Kalau disebut sama orang nama si dia, langsung membuat hati kita tergetar, kan gitu ya? Tuh. Ketika disebut nama si dia, gadis pujaan kita, langsung hati kita apa? Bergetar. Harusnya bagi orang yang beriman, ketika dia betul beriman kepada Allah, itu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana, gitu. Apabila disebut nama Allah, maka menjadi apa? Bergetarlah hatinya, dikarenakan takut pada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya zadathum imana, maka bertambahlah keimanannya. Selanjutnya wa rasulihi wa mahabbatu rasulihi, dan mencintai rasulnya. Bagaimana mencintai rasul? Yaitu dengan cara kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak bisa dipisahkan nih. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul ini nggak bisa dipisahkan, karena Allah jadikan sebagai syarat kecintaan kepada Allah adalah mentaati Rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutin aku, kata Rasul begitu. Allah Ta'ala yang nyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, kalau kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Nanti kalau kamu mengikuti aku, taat kepada aku, baru yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan mencintai kamu sekalian. Jadi Allah Ta'ala menjadikan syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah, syaratnya apa? Ngikutin Rasul. Fattabi'uni, maka jawabnya yuhibbukumullah. Lihat ayat ini, Allah tidak jadikan in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah, bukan begitu ya. Pada ayat Al-Quran itu Allah tidak katakan in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah, jika kamu sekalian mencintai Allah maka Allah Ta'ala akan mencintai kamu, bukan begitu. Tapi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, baru yuhibbukumullah, jika kamu sekalian mencintai Allah maka ikutin aku, taatin aku. Ketika kamu telah mentaati aku, baru yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan mencintai kamu sekalian. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita akan agama kita dan semakin membuat dekat kita kepada Allah Ta'ala. Masih ada waktu mungkin ada yang akan dipertanyakan, silakan. Saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya soal pendapat Pak Ustadz nih, soal safari dakwah Pak Zakir Naik yang berapa waktu mampir ke beberapa tempat di Indonesia. Ada satu daerah yang kayaknya melarang ya Pak, menolak ya. Nah, yang saya mau tanya, apa yang salah dari dakwah Pak Zakir Naik itu? Apakah alasannya kalau nggak salah apa ya, tidak boleh memaksakan kehendak ya apa? Ya sebegitulah, tidak boleh memaksakan agama itu ke orang lain gitu ya. Apakah salah Pak kayak Pak Zakir Naik kayak gitu? Makasih. Ya. Ya, sekarang kan negeri kita ini termasuk negeri yang dapat jadwal kunjungan ya safari dakwah Zakir Naik dan putranya ya. Putranya kan juga bersama putranya itu. Ini sebagian kaum muslimin ada yang tidak suka dengan dakwah beliau. Nah, ini kan tentunya mereka itu, kita pengen tahu alasannya kenapa sampai mereka menolak gitu. Apakah dakwah beliau ini bertentangan gitu kan ya? Selama kalau beliau menyeru manusia yad'una il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kan itu yang dikehendaki oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada berbuat munkar. Selama dakwah beliau itu kepada itu ya, pada apa yang tadi dikatakan oleh Al-Quran, maka tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk menolak dakwah gitu ya. Kecuali kalau memang dakwahnya sudah jelas salah, maka itu memang wajib. Karena tadi wa yanhauna 'anil munkar, kalau memang salah berarti kan berdakwah kepada kemungkaran kan, kena salah, maka wajib wa yanhauna 'anil munkar. Kalau tidak ada yang menyimpang dari dakwahnya, maka tidak boleh apa? Tidak boleh ditolak begitu. Kalau masalah mungkin tidak sepaham dengan beliau, ya biarkan saja. Kita tidak ambil dalam hal yang tidak sepahamnya dengan beliau ya, seperti itu. Jadi kita khudma sofa, ambil yang baik itu kan ya. Nah, wadah makadar, ambil yang baik, tinggalkan yang apa? Yang kita anggap itu tidak baik, seperti itu. Jadi saya sendiri nggak paham tuh alasannya kenapa gitu ya.
Jadi sekali lagi patokannya itu selama mereka berdakwah kepada yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, selama mereka mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, emang orang-orang yang semacam itu yang dikehendaki oleh Allah, yang dikatakan sebagai apa itu, khairul ummatin, sebagai umat yang terbaik gitu ya. Allah SWT. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Satu saja terkait dengan Allah aja menutup aib kita kan. Tapi di kala infotainment sekarang ini kok serial-serial yang tidak manfaat itu malah ditampilkan. Karena kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Nah, terkait dengan perkataan Rasulullah itu, umatku nanti akan diampuni, hanya satu yang diampuni, hanya satu yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu ilal mujahirin. Jadi membuka aib sendiri daripada Allah tutup aib itu sendiri. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah tidak ada klasifikasi khusus untuk menyikapi atau mengurangi acara tersebut, khususnya untuk MUI, untuk membatasi acara tersebut? Apakah tidak ada untuk saran dari ulama untuk infotainment yang tidak bermanfaat? Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang jelas nih mananya. Ya, yang dimaksud kullu ummati mu'afan illa mujahirin itu apa yang termasuk daripada klasifikasi aib itu sendiri? Apa mujahidinnya? Kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Ilal mujahidin. Iya. Jadi umatku nanti semuanya akan diampuni kecuali satu itu, yaitu membuka aibnya sendiri, gitu. Membuka aibnya saudaranya sendiri. Kan di sini infotainment kan banyak itu, Ustaz. Infotainment itu. Oh, ilal mujahirin. Ilal mujahirin. Oh, siap. bukan mujahirin ya. Iya, ilal mujahirin. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena di situ kullu ummati mu'afan ilal mujahirin itu ya. Setiap umatku itu dimaafin ilal mujahirin, kecuali orang yang memang terang-terangan di dalam melakukan perbuatan menyimpang, perbuatan dosa. Nah, ini kan orang-orang yang mujahirin ini mereka terang-terangan, sama juga nantang Allah begitu. Ya, makanya ketika Allah Ta'ala melarang kita gibah, kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi, itu ada beberapa perkara yang kita dibolehkan menggibah. Gibah itu kan pada asalnya haram. Allah Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kamu menggibah akan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Gambaran orang yang menggibah saudaranya itu adalah, sukakah kamu makan daging saudaramu yang sudah bangkai? Fakarihtum, tentunya kamu tidak suka. Nah, itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi ketika membahas tentang bab ghibah. Itu ada beberapa perkara yang diberikan rukhsah dalam hal ghibah ini, dibolehkan. Di antaranya tadi itu al-mujahiru fisqihi. Mujahirin itu al-mujahiru fisqihi, yaitu orang memang dia terang-terangan berbuat fasik gitu. Jadi tanpa digibahin memang orang semua juga udah tahu gitu. Ya. Kalau ghibah itu kan menceritakan keburukan orang lain kan. Zikruka akhaka bima yakrahu. Menceritakannya engkau akan keburukan saudaramu bima yakrahu, dengan sesuatu yang dia tidak suka kalau buruknya ceritain. Nah, ini bagaimana? Dia tidak suka diceritain keburukannya, emang dia sendiri yang apa? Dengan terang-terangan menampakkan keburukannya. Itu seperti itu. Itu al-mujahir fisqihi. Yang kedua, yang boleh ghibah itu dalam rangka untuk apa? Memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Seperti anak kita, anak perempuan kita dekat seorang anak muda nih. Kita tahu anak muda tersebut satu orang yang nggak pernah mau ibadah,
kerjaannya mabok seumumnya gitu, melawan banget sama orang tua dia. Kita nasihatin, nak, kamu jangan deket-deket sama si dia, karena bapak tahu betul sifat anak tersebut. Satu, nggak pernah mau ibadah, ya, anaknya nggak mau ibadah. Kedua, melawan sama orang tuanya. Tiga, kerjaannya mabok gitu ya. Nah, itu kan kita menceritakan apa? Keburukan orang tersebut kepada anak kita. Itu dalam rangka apa? Menyelamatkan anak kita daripada apa? Nanti jatuh kepada keburukan tersebut. Nah, itu dibolehkan, ya. Nah, ketiga, dalam hal meminta fatwa, seperti seorang perempuan dulu minta fatwa kepada Rasulullah tentang suaminya yang pelit, ya, itu pelit. Bolehkah aku mengambil dari harta suami saya sedangkan dia tidak tahu, gitu ya, gitu ya. Pelit banget dia, ya. Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil dari harta suamimu, tapi yang sekadar mencukupi nafkahmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Artinya tidak melebihi daripada apa yang menjadi haknya. Begitu. Itu dalam rangka meminta fatwa. Nah, itu diantaranya. Itu yang maksudnya. Pantas dia nggak maafin. Kenapa? Karena dia sama juga orang yang jelas-jelas nantang Allah, gitu ya. Allah bisa, ya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.